Halo semua, saya Brandon Gabriel Limanunggu dengan NIM 20061110214, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Samratulangi Manado. Ingin membawakan materi mengenai mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar, Mem. Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Oke, yang pertama ada perancangan produk dan jasa. Dalam perancangan dan produk maupun jasa, hal yang paling penting adalah gagasan atau ide. Jadi misalnya teman-teman mau bikin sebuah usaha, ingin menciptakan barang atau jasa, harus berkreasi dan juga harus merencanakan bagaimana produk atau jasa yang nanti akan teman-teman buat. Oke, yang kedua adalah pengelolaan kualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dari bagian bikin produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi di sini misalnya teman-teman sudah menciptakan barang atau jasa seadanya. Kalau misalnya kita memiliki kualitas produk atau jasa yang baik, itu tidak akan menutup kemungkinan bahwa pelanggan atau konsumen akan kembali membeli atau menikmati produk atau jasa yang kita produksi. Yang ketiga ada perencanaan proses dan perencanaan fasilitas. Perencanaan proses ini adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sebuah sumber daya menjadi barang maupun jasa. Sedangkan untuk perencanaan fasilitas ini itu adalah sebagai unit di mana tempat untuk fasilitas menyimpan dan menerima hasil produksi yang kita lakukan. Oke, yang keempat adalah strategi edukasi. Salah satu keputusan perusahaan yang paling penting dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Jadi misalnya teman-teman mau membangun usaha seperti tadi, tentunya teman-teman mau tempat yang strategis. Misalnya kayak tempat yang dekat sama tempat untuk bangun tersebut. Yang kelima adalah strategi tata letak. Tata letak adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang. Jadi tata letak ini misalnya teman-teman sudah menentukan posisi pabrik untuk usahanya teman-teman. Tentunya di dalam pabrik ini teman-teman harus mengatur misalnya mesin A ini ada di mana, lalu mesin B ada di mana. Terus mesinnya itu ditempatkan di mana supaya proses produksi akan dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang keenam adalah sumber daya manusia dan rencana pekerjaan. Jika teman-teman sudah menemukan tempat dan juga mengatur segala sesuatu, tentunya teman-teman juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengatur operasional untuk keberlangsungan produksi tersebut. Yang ketujuh ada manajemen rantai pasokan. Manajemen berkaitan pasokan atau yang disebut supply chain management merupakan pengelolaan rantai supply yang lengkap mulai dari bahan mentah daripada supplier untuk kegiatan operasional di perusahaan berlanjut ke distribusi sampai ke konsumen. Jadi untuk manajemen rantai pasokan ini dapat dibilang sebagai perencanaan jangka panjang. Karena itu ini adalah proses dari mana sebuah barang produksi dari bahan baku sampai proses distribusi atau penyebaran barang tersebut. Yang kedelapan ada persediaan perencanaan kebutuhan bahan baku dan JIT atau just in time. Untuk persediaan perencanaan dan kebutuhan bahan baku ini itu merupakan salah satu indikator yang perusahaan digunakan untuk menentukan masa depan atau dapat juga disebut sebagai perencanaan jangka panjang. JIT sendiri atau just in time itu adalah merupakan falsafah pemecahan masalah yang berkelanjutan dan memang harus dihadapi. Tujuan dari JIT atau just in time adalah untuk meningkatkan laba dan return on investment. Tentunya jika teman-teman mempunyai bisnis, tujuan akhirnya adalah ia ingin mendapatkan profit dan juga keuntungan. Yang kesembilan adalah penjadwalan. Penjadwalan merupakan tindakan menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Tentunya jika ada penjadwalan dalam sebuah produksi, agar proses produksi yang sedang berlangsung dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah perawatan. Pemeliharaan atau perawatan adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai. Jika teman-teman produksi suatu barang, tentunya mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut harus dijaga agar supaya memastikan mesin tersebut dapat terjaga dengan baik dan juga terpelihara. Oke, itu dia 10 keputusan manajemen operasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf.